ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Baik, umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus, kumpulan dari kalimat-kalimat dan risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan adanya insyaallah satu qari atau satu qari'ah yang akan membacakan sebagaimana biasanya. Kita di halaman berapa Ibu sekalian? Yang mau membaca siapa? Silakan. Enggak ada? Enggak ada yang membaca atau enggak ada bukunya atau gimana? Ya? Berapa Bu? Halaman berapa Bu? 47? Oh, 48 udah sekarang. Para syekh yang saleh gitu. Ya. Baik, silakan Ibu, fadhali. Lanjut Bu. Allah menerangkan
Baik. Pembahasan tazkiyatun nufus yang paling terawal tentu tentang masalah ikhlas dan juga niat. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, para syekh yaitu ulama yang saleh menyebutkan pentingnya memurnikan tauhid serta ikhlas dalam beragama secara total. Ikhlas dalam beragama secara total, di mana seorang hamba itu tidak ke kanan atau ke kiri dari urusan kiblat amalan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, melainkan ke Allah. Tidak menoleh kepada selain Allah, tidak bergantung kecuali pada Allah, tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Dan ini tugas dari kita semua, para bapak, para ibu. Dan disertai juga dengan hati yang bersih dari segala pengaruh makhluk, terutama syaitan, dengan segala keterkalutan ujian dan musibah, dan juga dengan segala keterpedayaan yang terjadi pada diri kita dengan syahwat atau syubhat. Maka bukan berarti kita berputus asa untuk menggapai peringkat dan martabat seorang ahli tauhid yang terus-menerus kembali kepada Allah walaupun bersalah, walaupun bergelimang dengan kesalahan atau maksiat. Maka cita-cita itu harus terus berkobar. Tidak boleh diredupkan atau dipadamkan hanya dengan bisikan oleh syaitan bahwasanya kamu itu orang yang punya banyak salah. Maka percuma kamu hijrah ke manhaj salaf, percuma kamu mengklaim ahli tauhid, percuma kamu mengklaim ahli sunnah, padahal kamu itu banyak salah. Karena tidak ada satupun manusia selain para nabi dan rasul kecuali telah Allah Ta'ala takdirkan banyak punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, sebaik-baik putra Adam, keturunan Adam itu setiap dari keturunan Adam pasti sering bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, orang yang sering bersalah sebaik-baiknya adalah yang sering bertaubat. Dikatakan kemudian orang ini tidak memandang kepadanya melainkan dengan tidak memandang apapun melainkan dengan nur, yaitu cahaya Allah, yaitu syariat Allah. Memandang sesuatu itu dengan pandangan yang sesuai dengan kacamata syariat Allah, sehingga dengan kebenaranlah ia mendengar. Jadi kalau dia mendengar sesuatu, dia pertimbangkan yang dia dengar benar apa enggak, sesuai syariat atau enggak, boleh atau enggak dia mendengar ini gitu. Dengan kebenaran ia melihat, dengan kebenaran ia mencium, dengan kebenaran ia berjalan. Ini semua indra dan fungsi tubuh. Ia mencintai dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia cium dan berjalan. Apa yang dicintai oleh Allah. Dan ia membenci darinya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, itu karena dia benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka dia loyal kepada apa yang Allah sukai, dan dia musuh apa yang dimusuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Ia hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selainnya, kecuali takut yang bersifat tabiat manusiawi. Takut yang bersifat tabiat manusiawi yang diwajarkan selama tidak melewati batas kewajaran, maka itu boleh. Takut yang sifatnya tabiat manusiawi, baik secara umum manusia memiliki tabiat takut seperti itu atau secara personal. Jadi rasa takut, khauf, ya, rasa takut atau khauf itu ada beberapa macam. Ada khauf tabi'i, basyari. Khauf tabi'i ini rasa takut yang sifatnya manusiawi. Yang kedua,
ada khauf sirri, rasa takut yang sifatnya sirri. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga yaitu khauf al-ibadah, rasa takut disertai adanya peribadatan, pengagungan yang hanya kepada Allah. Nah, jadi 3 macam ini. Pertama, khauf tabi'i, rasa takut yang sifatnya tabiat kemanusiaan yang wajar. Yang kedua, khauf sirri, nanti saya bahas. Yang ketiga, khauf al-ibadah, rasa takut karena adanya perendahan diri, ibadah. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, khauf tabi'i basyari, yaitu khauf yang sifatnya tabiat manusiawi. Terbagi menjadi 2, dan ini khauf tabiat manusia ini boleh, wajar, maklum, selama tidak melampaui batas syariat. Ada 2 macam. Ada macam khauf tabi'i basyari secara umum atau global manusiawi. Ya, umumnya manusia itu memang memiliki rasa takut yang seperti ini, seperti takut ketabrak, ya, takut sama hewan buas, ya, takut sama kematian. Yang maksud takut kematian di sini adalah menghindari kematian. Itu manusiawi. Ya, ada kereta lewat, dia ketakutan terus pergi. Ini takut mati yang boleh. Bahkan kalau misalnya kayak gini nggak ada, ini berarti nggak normal orang ini. Maka ini wajar. Takut mati versi wajar, bukan takut mati karena cinta dunia, bukan. Tapi takut mati karena dia manusia. Semua makhluk hidup seperti manusia dan binatang itu wajar untuk takut mati. Binatang-binatang pun takut mati, dan itu wajar, insting manusia, insting kebinatangan. Kemudian ada takut tabi'i yang sifatnya spesifik, yaitu individual, yang belum tentu ada di individu lain. Ya, misal ada ummahat takut kecoa. Nah, takut kecoa, Bu. Ibu takut kecoa, Bu? Ibu-ibu? Takut. Oke. Takut kecoa. Kan enggak semua ibu-ibu takut kecoa. Ada yang berani sama kecoa. Ada yang maksudnya ngeliat kecoa langsung ditendang, ya, sampai tektok ke beberapa sudut gitu. Ya. Kemudian ada yang takut kucing, ada. Kebanyakan ibu-ibu mungkin suka kucing, tapi ada ibu-ibu yang takut kucing karena mungkin memang geli atau takut alergi dan seterusnya. Ini manusiawi, tabi'i basyari, enggak masalah. Takut ulat bulu gitu. Enggak semua manusia takut ulat bulu, tapi beberapa individu sangat takut. Begitu. Ya. Takut ngelihat darah. Enggak semua manusia, tapi ada yang ketakutan ngelihat darah, wajar. Ini enggak ada kaitan dengan ibadah. Enggak ada kaitan dengan ibadah. Laki-laki juga kadang ada ketakutan spesifik di beberapa laki-laki. Laki-laki susis misalnya. Suami sian istri, ya. Suaminya takut sama bininya. Suaminya direktur di perusahaan, menggertak bawahan paling bisa. Tapi kalau udah ketemu bini, takluk, takut. Nah, ini tidak bersifat ibadah. Maka ini manusiawi yang tidak berkaitan dengan dosa, kecuali kalau melampaui batas. Ya, kecuali kalau melampaui batas. Type yang kedua, khauf asirri, khauf sir. Seperti apa itu? Takut akan sesuatu yang bersifat gaib untuk memberi mara bahaya dengan adanya keyakinan, dengan ada keyakinan khusus. Khauf sirri, yaitu takut akan sesuatu yang masih gaib untuk mendatangkan mara bahaya atau mendatangkan mara bahaya, ya, dengan adanya keyakinan tertentu. Ini khauf sirri. Contoh seperti apa? Misal dia mengagungkan gurunya atau wali fulan, lalu foto atau gambar wali fulan itu dia pasang di meja kerjanya. Dia pasang juga di kamarnya. Dia jadikan juga itu sebagai profile picture, wallpaper di handphonenya. Ya. Dan ke sana ke sini dia selalu melihat gambar itu dan dia merasakan bahwasanya wali fulan ini sedang memantaunya. Bisa paham enggak, Bu, yang saya bicarakan ini? Paham ya? Karena ini ada seperti ini, ada.
Ini rasa takut sir, dan ini syirik akbar. Ini syirik besar. Walaupun wali itu masih hidup, tapi gaib buat dia. Dia naruh pasang foto itu, dipajang di rumahnya, kamarnya, handphonenya, dompetnya. Dan dia merasakan bahwa saya wali tersebut selalu mengintainya, selalu menyertainya, selalu mengawasinya, sehingga dia merasa takut kepada wali itu, takut dengan keyakinan yang ada pada kalbunya bahwa saya wali ini sedang melihatnya. Ada sisi mengagungkan gitu. Maka ini syirik akbar, karena menganggap yang gaib ini adalah zat yang seperti Allah Azza wa Jalla melihat dan memantau dia. Dan rasa takutnya bukan ke Allah sekarang, melainkan ke dia. Ini khauf sir. Kenapa sir di sini? Karena tidak ada manusia yang bisa membaca rasa takutnya ini, cuma dia doang yang baca. Dan sir juga di sini, sirnya apa? Lembut. Orang mengira ini adalah ketawaduan, atau inilah pembuktian kita cinta pada Habib Fulan. Tapi enggak, ini adalah khauf sir. Ini bahaya sekali. Ini berbahaya karena sangat halus, lembut, padahal ini syirik besar. Ya, syirik besar. Begitu. Jadi ketergantungan rasa takutnya itu bukan kepada Allah, melainkan kepada wali atau guru yang dihormati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misal, makanya dakwah sunnah itu enggak pernah sama sekali mengajarkan seperti ini. Karena pada asal kita para dai itu tidak pernah mengajarkan jemaah untuk mengagungkan saya. Yang mengagungkan ilmu silahkan karena kebenaran, tapi bukan ya beradab kepada ustadz ya, tapi bukan berarti Anda itu harus fanatik dan juga mengagungkan saya sampai foto-foto saya diperjualbelikan, kemudian saya mempropagandakan ibu-ibu, barang siapa yang melihat dan menatap wajah wali maka dia akan dapat pahala. Subhanallah. Kalau ganteng, kalau jelek gimana? Sabar berarti kan pahalanya, gitu kan? Maka yang seperti ini tidak diajarkan, tidak ada dalam Islam. Lagi pula orang-orang yang ngaku wali itu rata-rata bukan wali. Ya. Melainkan kuali, ya, melainkan kuali. Ya, apa itu kuali? Kebalik. Bukan wali Allah, wali syaitan biasanya yang untuk memfanatikkan orang-orang. Ya, enggak benar seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, khauf al-ibadah. Khauf ibadah ini yaitu rasa takut dengan adanya perendahan diri kepada pihak yang ditakuti. Maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rendah diri sama rendah hati itu beda, Bu ya. Rendah hati itu tawadhu'. Adapun rendah diri itu khudu'. Khudu' itu rendah diri, tawadhu' rendah hati. Maka rendah diri itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Rendah hati itu untuk Allah dan juga untuk makhluk juga bisa, sesuai dengan porsinya. Maka kita diperintahkan untuk tawadhu', man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' maka akan Allah angkat. Itu rendah hati. Rendah hati ini lawan dari sombong dengan lisan, dengan perbuatan. Lawan sombong adalah tawadhu'. Ini kepada makhluk bisa. Tawadhu' kepada orang tua bisa. Tawadhu' kepada teman ngaji bisa. Namun khudu', rendah hati dengan adanya rasa takut itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun rasa takut dengan adanya rendah hati karena tawadhu', maka ini kepada makhluk bisa, hanya saja ini dalam rangka menjalani syariat Allah atau menghindari madarat. Contoh misalnya, kita rendah hati kepada orang tua dengan ada rasa takut. Takut kalau misalnya kita sombong ke orang tua, maka Allah akan hukum kita, maka ini boleh. Tapi bukan berarti kita menghambakan diri kepada orang tua, sehingga apapun yang dikatakan orang tua selalu dianggap benar. Atau jika orang tua memerintahkan kemunkaran, kita taati karena takut, maka ini enggak boleh. Maka ini tidak boleh. Berarti bukan ketakutan secara mutlak untuk orang tua, melainkan takut karena khawatir kalau kita berani atau melawan orang tua, maka itu Allah Ta'ala akan murka. Berarti karena Allah. Adapun ketakutan yang mutlak, total, itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan perendahan diri. Dan perendahan diri di sini bisa tertafsirkan atau diterjemahkan dengan sujud. Oleh karena itu,
kita hanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selainnya. Ya, jadi 3 macam takut itu tadi. Yang pertama apa, Bu? Tabi'i, manusiawi. Yang kedua sirri. Yang ketiga ibadah. Kenapa di sini kok ibadah disebut? Karena ibadah asalnya adalah khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Ya. Maka kalau misalnya ada misal ustadz atau kiai, kemudian santri-santrinya itu sujud kepada dia untuk mencari ridhonya, ini termasuk khauful ibadah. Ini termasuk ghulu, sikap berlebihan yang menjurus kepada kesyirikan, khawatir ke depannya. Walaupun orang itu tidak bermaksud berbuat syirik, tetapi lama-lama dia akan merendahkan diri kepada hamba Allah atau makhluk Allah, yang mana itu hanya berhak kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya, seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selainnya. Bukan berarti ini enggak ada takut sama sekali ini orang. Yakni dia enggak takut kelabang, enggak takut macan. Ini malah justru aneh yang seperti ini. Ya, kemudian karena enggak takut, hanya takut kepada Allah, maka kemudian dia berani melawan orang tua. Enggak begitu juga. Ya, jadi kalimat ini ada rincinya, ya. Inilah hati yang bersih, yang istiqamah lurus, bertauhid, tunduk, mukmin, mengenal Allah, merealisasikan, bertauhid berdasarkan pengetahuan para nabi dan rasul dan hakikat serta tauhid mereka, tauhid para rasul. Maka selama seorang hamba merealisasikan ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah, maka keluarlah dari hatinya segala penghambaan terhadap apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ya, jadi kalau seorang dia mentahqiq, merealisasikan dengan ikhlas ucapan la ilaha illallah, maka keluarlah dari hatinya segala perhambaan terhadap selain Allah. Apa yang dia cinta, coba sekarang, perhambaan terhadap apa yang dicintai oleh hawa nafsunya, dan berpaling dari dirinya sebagai maksiat dan dosa. Apa yang dia cintai selain Allah, misalnya hawa nafsunya apa? Ya, misalnya lawan jenis dia cinta, bucin, budak cinta, naudzubillah min dzalik. Maka menghambakan diri kepadanya, kepada cinta. Ya, menghambakan diri kepada cinta, menghambakan diri kepada perempuan. Sebagaimana nasib sebagian laki-laki yang miskin, menghambakan diri kepada perempuan. Padahal bukan istri. Bahkan menghambakan diri kepada istri saja enggak boleh, apalagi kepada yang bukan istri. Ya, laki-laki ini hilang ketegasannya, hilang kelelakiannya, dan itu yang banyak terwiridkan di lagu-lagu. Seolah-olah perempuan atau kekasih itu segala-galanya buat dia. You are my everything. No, you are nothing. Bukan everything. Ya, enggak memberikan segalanya. Lawan jenis itu enggak memberikan segalanya. Sebagai ibu-ibu, suami enggak bakal memberikan segalanya, Bu. Hanya memberikan serpihan bagian dari sedikit dari dunia, dan itu pun dengan izin Allah. Maka enggak ada, budak cinta itu enggak boleh. Memperbudak diri dalam rangka mencintai manusia, ini berarti beribadah dan menghambakan diri padanya, enggak boleh. Ini menyiksa perasaan diri, menyiksa dan menurunkan martabat serta kehormatan kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan organ tubuh yang sempurna dengan izin Allah, dan juga dengan akal yang Allah Ta'ala sempurnakan, serta status manusia itu sendiri yang sempurna, yaitu hamba Allah. Maka barang siapa yang menurunkan kadar status hamba Allah menjadi hamba makhluk, maka ini perendahan yang luar biasa. Maka enggak boleh kita menghambakan diri terhadap apa yang kita cintai. Walaupun yang kita cintai itu ganteng, tampan, kaya, tajir, masya Allah, tapi kita enggak boleh menghambakan diri. Maksudnya menghambakan diri gimana? Yaitu segala-galanya buat dia, dan kekhawatiran total itu tentangnya. Khawatir diputusin, khawatir enggak jadian, khawatir begini, khawatir begitu, khawatir dan seterusnya. Tapi Ustaz, kalau misalnya saya khawatir dicerai oleh suami saya, kan saya khawatir itu wajar. Itu kekhawatiran manusiawi. Tetapi jangan sampai kekhawatiran tersebut membuat Anda terhalang dari melakukan kewajiban dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang khawatir diceraikan oleh suami, kemudian akhirnya putus asa akan rahmat Allah, lepas dari berdoa, malas salat, putus asa, kemudian cerita sana sini. Ya subhanallah,
ini berarti kalbu Anda masih belum ke Allah Azza wa Jalla. Masih memperbudak kalbunya kepada suami yang memang punya rencana atau ancaman. Maka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dan yakinlah bahwasanya Allah itu akan menolong siapapun yang berdoa padanya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak khawatir, saya tidak mencemaskan akan terkabulnya doa. Yang menjadi concern dan kekhawatiran saya adalah saya berdoa, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Saya berdoa apa enggak, itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir enggak berdoa. Kenapa? Karena ketika saya diilhamkan untuk berdoa, maka sudah pasti jawaban menyertainya. Itu perhatikan itu ibu-ibu. Ketika Anda diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, maka yakin pasti pengabulan Allah itu menyertai doa Anda. Tapi ketika Anda tidak diilhamkan untuk berdoa, maka disitulah musibahnya. Iya begitu. Makanya yang Umar bin Khattab khawatirkan dan concernkan itu adalah saya itu berdoa atau enggak. Ketika saya ditutup dari kemampuan atau kesempatan berdoa, maka berarti saya memang ditutup dari pengabulannya. Berarti saya enggak bakal dapat. Oleh karena itu umat sekalian rahimakumullah, kalau Anda mau melihat apakah Anda akan mendapatkan yang Anda cita-citakan atau tidak, dilihat dari seberapa doa Anda terhadapnya. Kalau Anda tidak mampu berdoa untuknya, maka Anda memang tidak diberi taufik oleh Allah untuknya. Tapi kalau Anda diilhamkan untuk berdoa tentangnya, maka berarti Allah Ta'ala hendak menyandingkan Anda dengan cita-cita Anda itu, atau Allah akan menjawab dengan yang lebih afdal daripada yang Anda minta. Seperti itu umat sekalian rahimakumullah. Kemudian maka selama seorang hamba, selama hamba merealisasikan ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah, maka dari qalbinya keluar segala macam penghambaan kepada selain Allah, perbudakan kepada yang dia cinta atau hawa nafsunya, ya, yang sebelumnya itu abdud dinar, abdud dirham, abdud rupiah, budaknya rupiah. Maka kalau dia merealisasikan la ilaha illallah, dia akan menganggap dunia dan rupiah itu kecil baginya. Dia enggak mau menyembah itu. Dia enggak mau menyiksa diri dengan memperbudaknya demi mendapatkan cuan dan rupiah itu. Maka dia lebih pro kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang workaholic dan dia sangat cinta akan dunia, dia khawatir kehilangan dunia, itu yakin salatnya enggak benar walaupun salat. Karena penyembahannya yaitu la ilaha illallahnya kurang. Kurang. Atau bahkan nihil. Jadi berpalinglah dia dari maksiat dan juga dosa. Karena seseorang ketika berbuat maksiat berarti dia masih ada mencintai hal tersebut, kecuali terpaksa. Maksudnya terpaksa dipaksa oleh orang. Kalau enggak dia mati, maka ini hal yang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Ayat ini di surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang konteks ketika itu terkurunglah Nabi Yusuf alaihissalam, dikurung oleh istrinya Al-Aziz, istrinya pejabat. Al-Aziz itu pejabat Mesir. Sementara rajanya ada lagi Firaun, rajanya ada lagi. Pejabat Mesir disebut Al-Aziz. Al-Aziz ini punya istri. Ya. Dan Nabi Yusuf itu gantengnya minta ampun. Yang mana perempuan umumnya itu akan tergila-gila dengan ketampanannya. Ini menunjukkan normal perempuan suka dengan yang tampan. Sebagian laki-laki normal suka dengan yang cantik. Maka kalau seorang ibu misalnya atau ummahat anti senang gitu melihat suami Anda tampan, itu wajar. Iya. Jangan bilang, "Mas, kok kamu tampan sih? Aku suka yang jelek loh, Mas." Itu enggak mungkin ngomong kayak gitu. Ya, suami juga enggak enak bilang, "Mas, jadi jelek dong, jangan tampan." Suami juga bingung. Kok gitu ya? Ini istri saya ada apa gitu kan? Ya, wajar, ya. Karena manusia menyukai yang Allah ciptakan dari keindahan. Cuman kan ada batasannya, itu dia. Nah, lihat Zalikha, sebutnya Zalikha atau disebut Zulekha, ya. Ini kan istri Al-Aziz, istri pejabat. Wanita normal. Nah, Nabi Yusuf itu mahramnya bukan, Bu? Mahram bukan, Bu? Bukan mahram. Nabi Yusuf dari sejak masih kecilnya itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur. Kemudian diangkat dari sumur itu oleh beberapa orang yang memang mereka pedagang musafir, kafilah pedagang gitu. Dia angkat kemudian, wah, ya busra hadza ghulam.
ini kok ada anak kecil, usia belum baligh. Maka dibawa dan dibelilah oleh mereka, bayarnya ke saudara-saudara Nabi Yusuf, yang mana itu harganya sedikit sekali. Padahal ini bukan budak, Nabi Yusuf bukan budak ketika itu. Kemudian dibawalah ke pasar. Nah di pasar dijual di situ. Nah kebetulan ketika itu Al-Aziz, pejabat Mesir, dan istrinya sedang belanja. Maka ditawarkanlah, ya udah kita beli ini. Bahkan Al-Aziz lah itu kebaikan dia membelinya, dan akrimi mathwah, bilang ke istrinya, akrimi mathwah, muliakan dia, berikan dia tempat yang baik. Akhirnya tinggal bersama pejabat ini. Ya, tinggal bersama pejabat ini. Maka kemudian Nabi Yusuf karena orang baik, keturunan baik dari bapak yang baik itu Nabi Yakub atau Nabi Israel, maka kemudian tumbuh dengan baik dan ganteng, kemudian pinter, cerdas. Ya Bu ya. Ya Ibu pengen kan misalnya putri Ibu berjodoh dengan laki-laki yang ganteng, cerdas. Suka nggak Bu punya mantu kayak gitu Bu? Soleh. Iya, itu kan idaman, ya. Gak ada ibu-ibu punya cita, nah putriku nanti kalau kamu nanti udah mau nikah, cari yang jelek, bahlul, bagajulan, biar nggak ada lagi, dia biar nggak dilirik sama perempuan lain. Nggak mungkin ibu-ibu ngomong kayak gitu, ya. Nah di sini Zalikha yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama Nabi Yusuf kepincut, terfitnah. Nabi Yusuf gak bermaksud apa-apa. Ya subhanallah. Maka diperangkaplah oleh Zalikha itu di suatu ruangan. Ya, untuk diajak melakukan sesuatu, ya tidak perlu kita sebutkan sini. Maka kemudian Nabi Yusuf menghindar sampai akhirnya berhasil mendekati pintu keluar. Namun ditarik, dia apa yang namanya? Ya diginiin kan Ibu lihat ya, diginiin, gitu kan. Sampai terkoyak bagian punggungnya, baju buku ibunya terkoyak. Keluar Bu. Pas keluar dari kamar itu pintu, tiba-tiba Al-Aziz sudah berada di depan pintu. Gak ngerti ya, loh Yusuf, loh istriku ngapain ini? Ya, dalam waktu berapa detik doang, istrinya itu yaitu Zalikha itu langsung playing victim. Apa yang akan kau perbuat dengan orang yang ingin melecehkan istrimu gitu? Subhanallah. Tuh Bu, ibu-ibu, Bu, dengerin tuh Bu. Ya, kadang perempuan seperti itu. Dengan cepatnya itu playing victim, padahal yang salah dia, yang disalahin suaminya. Suaminya bengong, loh kok saya gitu kan. Itu bisa ibu-ibu itu pinter kayak gitu. Iya, pinter. Itu ibu-ibu sejak zaman Nabi Yusuf sampai zaman insyaallah Prabowo jadi presiden itu sama. Bisa seperti itu. Yang kok jadi suaminya kok jadi sayang diambekin ya, padahal dia yang salah. Jadi kayak suami yang salah gitu. Itu tuh Bu. Ya. Maka kemudian Allah ini kan jadi Nabi Yusuf kemelut ini, lah kok saya yang salah jadinya. Lah kan dia ngajak, kok saya yang disalahin gitu loh. Ya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian zina. Dipalingkan itu. Ya, padahal Zalikha itu cantik, istri pejabat, punya apapun di situ ketika itu. Siapa yang enggak tertarik dari laki-laki? Namun Allah palingkan beliau dari perzinahan terhadap perempuan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hindarkan Nabi Yusuf dari ini? Dari syahwat yang seperti ini? Padahal Nabi Yusuf juga pria yang normal dan tegap juga bagus gitu loh. Ya mungkin kalau untuk berzina siap gitu loh. Dalam konteks seperti itu. Dan yang ngajak pun bukan dia gitu loh. Subhanallah, Allah palingkan darinya hal seperti itu. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya
dia termasuk, Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlasin, yaitu terpilih. Dalam qiraat lain, innahu min ibadinal mukhlisin, sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Karena ikhlasnya Nabi Yusuf, maka Allah jaga dari perzinahan. Ya, Allah jaga. Oleh karena itu, orang yang paling sulit untuk tergoda oleh syaitan itu orang ikhlas. Susah. Ya. Orang ikhlas susah ditumbangkan, susah enggak. Nama misal dai, ya. Nama ketika ditumbangkan, ya. Kalau ternyata dai itu secara hakiki belum tumbang, maka apalah penumbangan nama? Enggak berarti, enggak berefek. Ya. Ada beberapa nama dai yang masyarakat berusaha menjelekkan, menumbangkan, mencacinya, memfitnahnya, tapi tetap tuh dai itu istiqomah untuk berdakwah. Sampelnya banyak, ya, tetap istiqomah. Karena apa? Ya dai ini jalan aja terus, nggak noleh, nggak kanan kiri. Bismillah, istiqomah. Maka orang mau mencaci kayak gimana, dijelekkan kayak gimana, ditumbangkan kayak gimana, selama dai ini istiqomah di atas sunnah, nggak tumbang, nggak tumbang. Yang tumbang itu, yang disebut tumbang itu adalah ketika dai ini sudah terfitnah, tidak ikhlas dan berubah haluan dakwahnya, itu sudah tumbang walaupun manusia memujinya. Perhatikan ibu-ibu. Maka jangan melihat seorang dai dari hanya keterkenalannya belaka. Karena boleh jadi keterkenalan itu adalah suatu fase pertumbangan, hancurnya seorang dai. Walaupun dipuji manusia, tapi ketika dai ini kemudian dia kiblatnya udah beda, maksudnya bukan kiblat Ka'bah, tapi kiblat hatinya bukan ke Allah lagi, melainkan ke popularitas, melainkan ke fashion, melainkan ke dekat dengan artis-artis, melainkan ke hal-hal yang sifatnya duniawi, udah ke situ, walaupun semua manusia memuji, ini dai sudah tumbang. Apa yang tumbang? Hatinya tumbang. Tidak la ilaha illallah lagi. Yang diubudiyahkan, yang disembah sekarang bukan murni Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi SAW, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya pakaian, budak emas, budak perak dan seterusnya. Dan juga kata sebagian dari ulama, tidak akan bersatu antara ilmu dengan hubbudz zuhur. Tidak akan bersatu antara ilmu dengan cinta tampil, suka panggung, cinta popularitas. Karena apa? Ilmu ini istiqamah, ketegakan. Sedangkan cinta dunia ini ketertumbangan. Walaupun semua orang muji, semua orang menganggapnya dai, semua orang menganggapnya tokoh, tapi kalau orientasi dia adalah dunia, maka tanpa disadari oleh makhluk-makhluk, orang ini sebenarnya sudah pohon yang tumbang sebenarnya. Begitu umat sekalian, ya. Maka karomahnya seseorang itu di istiqamahnya dia, dan istiqamahnya dia itu di ikhlasnya dia dalam beramal. Bisa nggak dia ikhlas? Akan Allah jaga. Kalau selama dia ikhlas, akan Allah jaga dari keburukan-keburukan itu. Ya. Kemudian dikatakan Allah menerangkan penyebab dipalingkannya keburukan dan kekejian darinya, yaitu karena Nabi Yusuf termasuk hamba Allah yang ikhlas. Makanya dalam ayat lain di surat lain Al-Hijr, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak punya kuasa atas hamba-hambaku illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali hamba-hamba yang mengikutimu dari orang-orang sesat, menyimpang. Ikhlasnya udah enggak, orientasinya udah lain. Itu yang mudah untuk dikuasai oleh hamba, oleh syaitan. Mudah dikuasai oleh syaitan. Ya begitu, lemah imannya. Makanya hal yang membuat Anda wahai ibu-ibu sekalian menguatkan azam Anda dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, itu adalah ikhlas. Walaupun Anda disakiti oleh siapapun, kalau lillahi ta'ala, itu hiburannya selalu ada, hadiahnya selalu ada dari Allah. Begitu Bu. Ya, Anda disakiti oleh ibu mertua Anda disakiti oleh bapak mertua, apalagi ibu mertua, mungkin Anda difitnah, bahkan Anda dikomparasikan dan dibanding-bandingkan dengan anak-anaknya, yaitu ipar-ipar Anda, atau Anda dicaci oleh suami Anda,
atau oleh anda dihundurhakai. Misal, na'udzubillah, ini semua contoh yang buruk memang, tapi ini yang terjadi banyak dalam masyarakat. Tapi selagi anda ikhlas menjalankan hidup ini dan ibadah berumah tangga ini karena mencari ridha Allah, semua cacian dan komentar itu anda dijaga darinya, insyaallah. Nggak berefek, anda tetap istiqamah. Bismillah. Hiburan akan selalu ada, terutama ilmu hiburan. Ilmu itu adalah hal yang paling menghibur anda. Ilmu syar'i, baca Quran, amal saleh adalah hal yang paling entertaining, yang paling mendekatkan kepada Allah. Nikmat mana yang lebih nikmat daripada dekat sama Allah Azza wa Jalla? Itu hanya didapat ketika apa? Ketika anda ikhlas dalam berumah tangga, ketika anda tulus mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika berumah tangga. Walaupun suami anda mencaci, walaupun suami anda itu apa-apa tuh membuat anda tuh seolah salah terus, tapi kalau emang ini adalah takdir Allah yang harus dijalani, kemudian ini mencari ridha Allah, maka ketahuilah hiburan itu selalu ada lebih banyak daripada cacian. Hanya saja kebanyakan dari ummahat itu lebih mempertimbangkan cacian dibandingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya sebagai perempuan. Lebih melihat, lebih termakan dengan omongan mertua dibandingkan dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Demi Allah umat sekalian, kalau anda menghabiskan waktu banyak membaca Al-Quran selagi senggang, selagi berluang, kemudian membaca hadis Nabi, membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan pembaikan hati, tentang tazkiyatun nufus seperti di kitab ini, beneran deh, itu ilmu yang diserap itu kemudian akan membuat hati ini menjadi jernih dan enak, dan apa-apa yang tersuratkan dari lisan-lisan mereka itu seolah-olah itu udah nggak ada lagi, nggak seberapa, beneran nggak seberapa, Bu. Hanya perempuan memang terlalu sering untuk memikirkan omongan orang, padahal ucapan Allah itu jauh lebih indah daripada omongan orang. Yang sering kita katakan bahwasanya barang siapa, bahwasanya omongan manusia itu ibarat asap, semakin anda konsumtif terhadapnya, semakin sesak dada anda. Kalam Allah Ta'ala itu adalah cahaya, semakin anda menikmatinya maka semakin tercerahkan anda. Seperti itu maaf sekalian rahimakumullah. Kemudian setan berkata, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu wahai Tuhan, wahai Rabb, kata iblisnya, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, akan aku sesatkan manusia semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlas lagi, yaitu terpilih karena apa? Karena keikhlasan mereka. Itu susah ditumbangkan. Makanya tanya para dukun, Pak Dukun, kalau nyantet paling susah sama siapa? Paling susah nyantet itu orang yang kalau sholatnya emang karena Allah. Tanya, Bu, cari dukun, tanya. Ya ditanya, apa yang ada? Can I help you? Kata dukun. Ya, apa yang bisa saya bantu, Bu? Mau apa? Pelet, gendam, apa? Enggak, saya mau nanya, Pak Dukun, orang yang paling susah anda santet itu siapa? Apakah yang paling susah anda santet yang punya khodam? Oh enggak, justru yang punya khodam bisa kerjasama sama khodamnya, kan bisa cek khodam dulu, gitu kan? Atau siapa? Enggak, yang paling susah itu adalah orang yang kalau dia sholat itu tulus lillahi ta'ala, bukan sholat karena rutinitas doang, tapi karena dia mencari wajah, mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah, ikhlas. Orang paling susah disihir ikhlas, orang ikhlas paling susah disihir. Ya, nah, ya kalaupun bisa itu berarti memang Allah Ta'ala yang takdirkan murni, tapi rata-rata nggak bisa. Makanya ibu sekalian, ketika anda beramal soleh ikhlas, itu kalau memang dalam kondisi anda misal anda disihir, disantet, anda melakukan amal dengan ikhlas, itu sebenarnya sama dengan mengurai buhul-buhul sihir. Mengurai buhul-buhul sihir. Keikhlasan itu adalah obat untuk penyakit, yang kemudian penyakit-penyakit sihir ini mulai terurai, hilang, mulai gitu. Berikhlas dalam beramal, susah untuk ditembak oleh syaitan, susah. Ya, adapun orang yang memang dia sholat tapi mikirin macam-macam, enggak ikhlas, itu gampang, tetap gampang. Apalagi dia pakai jimat juga, pakai dukun, sama-sama ini perang dukun, nanti lama-lama bisa kena itu. Ya Bu ya, maka ikhlas, penjagaannya itu dari Allah langsung. Walaupun badannya cungkring, ya cungkring, walaupun badannya kayak cencorang, kayak gitu aja, plek gitu.
lemah, tapi kalau dia ikhlas Allah yang jaga. Ada badan kuat, ria, sombong, Allah nggak jaga. Bisa jadi bukan badan yang kena, hartanya hilang, penyakit dalam, nggak Allah jaga. Jadi minta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dengan cara ikhlas dalam beramal. Ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, di halaman berikutnya ditegaskan. Silakan Ibu. Yang mohon maaf yang ada pertanyaan boleh nanti langsung ya bertanya ya. Ibu, fadhil. Bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi harramallahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada berhak disembah melainkan Allah, secara ikhlas dari hatinya, maka Allah haramkan baginya api neraka. Jadi ikhlas kalimat tauhid ini menepis semua sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang ke neraka. Jadi apapun sebabnya, misal maksiat. Ya, tapi karena dia ahli tauhid dan maksiatnya bukan berupa kesyirikan, dan dalam bermaksiatnya itu tidak ada pada dirinya kesyirikan kecil maupun besar, maka tauhid tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu masuk neraka, dia ahli tauhid mengucapkan la ilaha illallah, namun di akhirat nanti masuk neraka karena dosanya. Berarti ia tidak merealisasikan ikhlas yang dapat mengharamkan dia masuk neraka. Jadi dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang kafir kelak di akhirat itu pasti masuk neraka selamanya abadi. Orang beriman terbagi menjadi dua. Ada yang langsung masuk surga tanpa ke neraka, dan ada yang masuk neraka terlebih dahulu namun tidak kekal abadi di dalamnya, melainkan hanya penghapusan dosa-dosa. Yang mana kalau orang-orang ini mengucapkan memang la ilaha illallah di dunia namun masuk neraka juga karena dosa-dosanya, berarti orang-orang ini tidak mentahqiq atau merealisasikan la ilaha illallah dengan sempurna. Ya, di dalam hatinya masih terdapat syirik yang menjerumuskannya masuk neraka. Oh, syirik kok bisa ya? Kalau syirik bukannya abadi di neraka, ada syirik kecil. Ya, cinta dunia misalnya. Iya. Sebagian maksiat itu ada yang backingannya adalah cinta dunia sebabnya. Ada. Lebih pro kepada dunia dibandingkan akhirat itu. Atau beramal amalan akhirat namun dengan tujuan dunia, itu kelihatannya bagus, namun dia tidak sadar kalau itu adalah syirik. Ya. Karena syirik yang terdapat pada umat Islam ini lebih samar daripada semut yang merayap. Jadi jangan terpedaya bahwa maksiat kita semuanya itu bukan karena syirik. Bisa saja maksiat biasa, tapi backingan awalnya, sebab awalnya adalah kesyirikan kecil, pro kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka itu bisa terjadi suatu kesyirikan. Ya, tidak mengindahkan larangan Allah, tapi lebih takut kepada manusia. Oleh karenanya setiap hamba diperintahkan dalam setiap salat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid. Yang iyyaka na'budu tauhid ibadah, iyyaka nasta'in juga tauhid ibadah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, tauhid. Nah, seseorang kalau beribadah atau menyembah, itu kan tidak akan mampu dia lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka wajib atasnya untuk merealisasikan iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kita wajib minta sama Allah Azza wa Jalla, minta tolong supaya kita bisa istiqamah. Terutama ibu-ibu, untuk istiqamah itu berat, bapak-bapak juga. Cuman kita konteksnya ibu-ibu di sini, berumah tangga itu betul-betul berat. Terutama menikahi anak, apalagi anak sudah mulai beranjak menuju baligh, SMP, SMA, yang mana pergaulan mereka berbeda dengan kita dulu. Kemudian karakter mereka, anak-anak zaman sekarang beda dengan karakter kita zaman dulu. Kita harus lebih banyak sabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan berumah tangga kan ibadah, dan ibadah itu membutuhkan pertolongan Allah. Kita nggak bisa istiqomah, nggak bisa bertahan dengan ibadah ini kecuali dengan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, tapi kan ada tuh orang tuanya begajulan, mereka sampai tua istiqomah tuh rumah tangganya biasa, maksudnya nggak cerai nggak apa, tuh bisa Ustaz, padahal mereka itu nggak pernah sholat Ustaz. Ya, bedakan antara orang yang diberi oleh Allah bukan karena meminta, dengan orang yang diberi ya karena kasih aja dulu kayak gitu. Beda Bu. Sekarang nih gini Bu. Ya, kita ngasih fulan. Ya. Antara gini, bukan kita yang ngasih, misalnya orang
minta sama Allah. Sama orang sombong gak minta sama Allah. Ya. Dan Allah janjikan kalau kamu minta saya kasih, aku kasih. Tapi orang yang minta sama Allah, ketika dia minta pasti dikasih sama Allah. Tapi dikasihnya sama Allah karena orang ini punya ibadah, minta sama Allah. Pasti yang dikasih itu lebih spesial. Ada orang Allah kasih tanpa orang ini minta. Kira-kira ada spesialnya enggak? Bukan karena orang ini spesial. Karena orang ini dikasih jatah sekarang aja. Sementara orang yang minta sama Allah dijawab sama Allah dan ada pahalanya nanti di hari akhir. Jadi dapat bonus plus. Dan yang Allah kasih pasti lebih afdol daripada yang dia minta. Sementara orang ini nggak pernah minta sama Allah. Allah kasih gitu aja. Allah kasih gitu aja, nanti akan ditanya di hari akhir apa yang Allah kasih. Itu akan menjadi musibah buat dia nanti di hari akhir. Sementara yang Allah kasih di dunia ini itu adalah hal yang sebenarnya biasa, standar. Karena bukan karena ibadahnya orang ini, melainkan karena ya Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Sementara pemberian Allah yang tanpa diminta itu tidak ada keutamaan sama sekali. Tidak ada keutamaan sama sekali, bahkan sama dengan hal-hal lain terhadap makhluk. Sekarang Bu, kambing itu minta enggak sama Allah? Enggak. Tapi kambing dapat rezeki enggak? Dapat. Maka rezeki yang Allah berikan kepada fulan yang enggak pernah minta sama Allah, kelanggengan yang fulan dapatkan pada enggak minta sama Allah, itu sama derajatnya seperti makanan-makanan kambing yang kambing enggak minta sama Allah tapi Allah kasih. Sama persis. Beda dengan orang yang dia selagi dapat nikmat dia minta sama Allah, maka Allah kasih pemberian dari Allah karena mintanya orang ini pemberian yang lebih afdol dan juga di hari akhir ada ganjaran lebih untuk dia. Maka beda antara orang yang dikasih oleh Allah karena murni pemberian Allah belaka dengan orang yang dikasih oleh Allah dan juga terus minta sama Allah, maka ini bonusnya berlipat-lipat. Akan selalu beda antara orang yang sombong kepada Allah dengan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan selalu beda hasilnya. Makanya sandingan iyyaka na'budu itu harus iyyaka nasta'in. Kita dalam beribadah ini enggak bisa kita sendiri begitu saja ngatur, melainkan apa? Allah Ta'ala tolong kita. Sebagian ibu-ibu di sini mungkin mohon maaf jalannya mungkin enggak lancar. Mungkin usia atau punya penyakit ini itu, tapi coba kok bisa ke sini? Padahal ibu-ibu ya, maksudnya tidak wajib ke masjid. Kemudian rumahnya mungkin agak jauh sedikit, bukan di komplek ini. Sementara sebagian dari bapak-bapak yang gagah subuh aja ke masjid nggak pernah. Bahkan kalau dia sholat subuh di masjid, orang pada kaget semua. Masya Allah, ada dia di masjid, dapat hidayah dia, gitu. Ya, begitu. Tuh lihat. Setiap subuh, zuhur, asar lagi enggak pernah ke masjid. Padahal boleh jadi rumahnya dekat. Enggak bisa ke masjid karena tidak Allah tolong untuk ke masjid. Tidak Allah beri hidayah untuk masjid. Syuf, padahal laki-laki, gede badannya, koker, tiap hari olahraga, suplemen dan seterusnya. Subhanallah. Tapi enggak bisa, enggak Allah tolong untuk ibadah. Berarti orang yang Allah tolong dan Allah berikan buat dia karena dia minta, maka ini spesial orang ini. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian. Jangan iri terhadap orang-orang yang tidak pernah meminta pada Allah Azza wa Jalla tapi selalu diberi. Irilah kepada orang yang selalu minta sama Allah walaupun belum diberi. Irinya bukan di pemberiannya, irinya di selalu minta sama Allah. Karena kerap kali penundaan jawaban dari Allah itu bukan karena Allah ingin menyiksa orang ini, tetapi karena Allah tahu kalau dikasih sekarang orang ini akan berhenti berharap. Begitu juga dengan Anda, ketika Anda minta sama Allah Ta'ala dan sepertinya terjadi istibta'ul ijabah, yaitu terlambat atau tidak, belum dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan suudzon sama Allah, melainkan katakanlah bahwasanya ini karena Allah cemburu, karena kalau misalnya dijawab segera mungkin saya akan berhenti berdoa, dan Allah menghendaki ini biarkan ditangguhkan, nanti ada jawabannya dan pahalanya di akhirat, jawabannya dunia nanti ditangguhkan. Karena Allah Ta'ala sangat senang melihat Anda berdoa, sangat suka melihat Anda berdoa. Maka jangan berputus asa dan berpayah hati dengan menganggap bahwasanya Allah tidak sayang lagi sama kita.
minta sama Allah. Minta sama Allah terus. Terutama misal suami keras kalbunya, kalau dablek semua suami dablek insyaallah, tapi keras hatinya, kemudian zalim atau tidak menafkahi atau apalah dari hal-hal yang mungkin Anda itu tersiksa batin dengan hal itu. Tapi enggak, jangan cerai, jangan pisah. Jangan pisah, masih ada kebaikannya. Atau anak-anak masih butuh dia misalnya. Maka sabar. Gimana Ustaz, kok saya nggak bisa sabar? Semua orang bisa sabar selama dia minta pada Allah kesabaran. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan membuat dia sabar. Jadi sabar itu no limit. Sabar has no limit. Patience has no limit. Kesabaran tidak memiliki batasan. Karena batasannya itu yang mengkreasikan itu adalah justru hawa nafsu kita. Nah, kemudian minta sama Allah. Minta sama Allah. Ternyata masih begitu aja suaminya. Minta sama Allah. Minta terus sama Allah. Masih begitu suaminya. Kenapa kok ditangguhkan oleh Allah jawabannya? Karena Allah suka melihat Anda berdoa. Mungkin bagi Allah Ta'ala doa-doa Anda itu, munajat Anda dan berserah diri Anda pada Allah, tangisan Anda itu lebih berharga di sisi Allah Ta'ala daripada ketawanya Anda ketika suami itu baik-baik saja. Boleh jadi. Ya. Karena ketika Anda berusaha untuk menyingkirkan satu ujian, minta sama Allah dan Allah singkirkan ujian itu, Allah akan menggantinya dengan ujian lain yang belum tentu Anda lebih ridho dengan ujian berikutnya. Ya begitu. Dan kemudian sementara syaitan menyuruh kepada syirik dan nafsu pun menyuruh menurutinya, sehingga nafsu tersebut senantiasa berpaling kepada selain Allah. Ya, berpaling dari Allah kepada selain Allah. Apakah karena dia takut darinya ataukah karena dia mengharap kepada selain Allah itu? Maka seorang hamba senantiasa dituntut membersihkan tauhidnya dari segala macam kotoran syirik. Karena banyak sekali maksiat yang tanpa disadari ternyata sebabnya adalah mencari ridho selain Allah. Ya, betapa banyak maksiat yang sebabnya adalah mencari ridho selain Allah. Misal seorang suami, dia mau kerja halal tapi gaji kecil. Akhirnya dia kerja yang gajinya besar tapi haram. Hanya demi apa? Prestige, anggapan manusia, pujian mertua, cinta istri. Ini syirik. Ini syirik. Dia lebih pro kepada enggak apa-apalah yang haram, yang penting istri saya suka. Berarti mencari ridho istri. Yang penting ibu mertua saya senang, enggak bawel lagi. Mencari ridho ibu mertua. Padahal ridho Allah itu lebih terjamin. Kalau misalnya Allah ridho, Allah kasih yang lebih baik jauh. Ini termasuk syirik. Dan ini biasanya dari syaitan, ya, membisikkan di kalbunya takut miskin, takut dicela, takut begini, takut begitu, ketakutan demi ketakutan. Yang kemudian kalau dia turut itu semua, maka dia akan memperbudak dirinya dengan yang haram itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis dikatakan yang maknanya setan berkata, saya membinasakan manusia dengan dosa, tetapi mereka membinasakanku, yaitu setan, dengan la ilaha illallah. Maka tatkala aku melihat hal itu, kata setan, aku sebarkan di kalangan mereka hawa nafsu. Maka mereka melakukan dosa terus tidak istighfar. Karena mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Inilah ghurur, keterpedayaan bagi orang-orang yang malas taubat dan malas istighfar. Ya. Bagus Bu, kalau misalnya kita tuh disuruh sama orang istighfar Pak, istighfar Bu, itu bagus. Ingat Bu, itu bagus. Ya, karena kita akhirnya melihat bahwa diri kita banyak kekurangan sehingga perlu istighfar. Habis sholat aja padahal itu ibadah mulia loh. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dianjurkan apa? Istighfar 3 kali. Padahal itu habis ibadah yang terbaik loh. Dan kita ngerasa kita udah khusyuk padahal, tapi tetap anjurannya istighfar habis itu. Karena sekhusyuk-khusyuknya kita masih ada khalal, masih ada celah, masih ada lubang di sholat kita yang belum ditambal dengan istighfar, dengan minta ampun sama Allah. Kemudian dikatakan di sini pemuja nafsu yang memperturutkan hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah akan mendapat bagian seperti orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi ada di antara manusia yang menyembah hawa nafsu. Tuhannya adalah hawa nafsu, sesembahannya adalah hawa nafsunya sendiri. Maka di dalam dirinya terdapat kesyirikan yang menghalanginya dari
istighfar itu dia. Orang kalau malas istighfar pada ahli maksiat itu karena apa? Karena dia budaknya hawa nafsunya. Sesembahannya adalah keinginannya sendiri. Betapa banyak orang tersiksa dengan keinginannya sendiri. Padahal kalau misalnya dia mentaati Allah Ta'ala, dia tidak akan tersiksa. Malah terlezatkan dengan kenikmatan ibadah. Tapi tersiksanya manusia itu kerap kali dengan hasrat, dengan hawa nafsu, dengan keinginan. Karena itulah yang dia sembah. Itulah yang dia cita-citakan. Ya. Kemudian, adapun orang yang merealisasikan tauhid dan istighfar, maka kejahatan, keburukan pasti diangkat darinya. Oleh karena Nabi Yunus alaihissalam di bagian dalam perut ikan paus dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Padahal ini seorang rasul. Karena beliau punya salah sama Allah, yaitu kabur dari kaum dakwahnya karena kesel sama kaumnya dan dikira Allah Ta'ala tidak akan menyempitkan hidupnya di laut, maka dia pun kabur, lari dari dakwah. Padahal belum Allah perintahkan untuk pergi, tapi dia lari duluan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian buat beliau sebagai penghapusan kesalahan dan juga sebagai pengangkatan derajat, dan Allah selamatkan. Maka dia mengakui akan akan kesalahan dan kezaliman dirinya. Maka Allah Ta'ala pun kemudian ampuni beliau dan selamatkan beliau dengan cara yang manusia kalau berlogika tidak mungkin ini terjadi pada manusia. Biasanya mati kalau ditelan ikan paus. Tapi ternyata alhamdulillah begitulah Nabi Yunus alaihissalam dengan akidah dan imannya. Wallahu Ta'ala alam. Sudah mau jam 11. Jika ada pertanyaan dipersilakan, dan ini materi sudah selesai insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Apakah ada pertanyaan ummahat sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai pembuat lukisan bernyawa di akhirat kelak. Apakah apabila itu masuk syirik akbar atau bukan? Kemudian apabila anak pribadi sudah menasehati, sampai sejauh manakah usaha anak untuk menasehati beliau, ataukah dicukupkan dengan doa atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Ya, khair insyaallah. Assalamualaikum. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ancamannya laknat bagi musawwirin, yaitu orang-orang yang menggambar. Itu kan ada definisi, ada batasannya, yaitu menggambar makhluk hidup dengan wujud sempurna atau dengan wujud yang mewakili kehidupannya. Ya, menggambar makhluk hidup atau membentuk suatu pola atau patung makhluk hidup dengan bentuk sempurna. Maksudnya sempurna ini semua organ tubuhnya itu ada, atau dengan bentuk yang mewakili kehidupan hayatnya makhluk tersebut. Yang kedua ini maksudnya adalah ketika wajahnya full ditampakkan. Ya. Adapun kalau misalnya hanya organ dan wajah atau kepalanya tidak ditampakkan atau wajahnya tidak ada, ya, maka yang seperti ini sebagian ulama membolehkan. Nah, saya nggak tahu nih yang dimaksud ibu yang mana. Baik, anggaplah ini pelukis atau pembuat kartun, ya, yang jelas gambarnya total gitu. Anggaplah itu kerja di seperti itu atau pekerjaannya itu, ya. Misal, apakah ini termasuk syirik akbar? Tidak. Yang termasuk syirik akbar adalah yang membuat semacam sesembahan, ya, untuk disembah, membuat patung atau monumen yang akan disembah. Maka ini berbahaya, ini bisa menjadi syirik akbar, ya. Membuat patung ini nggak boleh, jelas. Oh, ini jelas, ini haramnya ijma' ulama, dan juga ini dikhawatirkan ada kesyirikan di situ. Karena tidaklah ada orang yang membuat seperti ini melainkan orang ini pro dengan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Adapun kalau membuat gambar biasa, ya, karena atau kartun atau apa Anda tidak tahu, ya, maka yang seperti itu
tidak sampai syirik akbar, melainkan dosa besar. Dosa besar. Baik, bagaimana dengan istri? Sudah dikasih tahu, nasihatin terus. Lalu bagaimana? Doakan. Semoga Allah berikan kerjaan yang lebih afdal. Lalu bagaimana dengan hartanya, haram atau halal? Kalau total itu semua penghasilan dia dari menggambar makhluk hidup, maka aslinya haram, harta dia haram. Namun karena kalau Anda tidak punya penghasilan dan tidak punya dana, maka Anda berhak untuk mendapatkan darinya uang yang mencukupi kebutuhan Anda dan anak-anak Anda. Ya, tetap halal buat Anda karena ini haramnya bukan dari zat hartanya, melainkan dari sebab mendapatkan harta yang haram. Ya, maka tidak apa-apa Anda untuk mengkonsumsi makanan dari nafkahnya dia, hanya saja halal buat Anda, tidak sah buat dia. Artinya ketika dia memberi Anda penghasilan dari gambar tersebut yang haram, penghasilan 4 juta per bulan misal, maka 4 juta tersebut dalam syariat Islam tidak dikategorikan sebagai nafkah syar'iyah, melainkan dia belum menafkahi. Ini hanya sebagai pembersihan harta, dikembalikan kepada haknya, yaitu orang-orang miskin, dan istri dan anak yang tidak bekerja itu dikiaskan dengan orang-orang miskin yang diperbolehkan untuk mendapatkan harta seperti ini. Seperti itu Ibu jawabannya, wallahu alam. Maka saran saya Ibu doa, terus berdoa agar Allah berikannya hidayah. Ya, tertundanya jawaban bukan karena Allah nggak sayang, melainkan karena Allah suka melihat Anda berdoa. Begitu, wallahu a'lam. Wa'alaikum jazakallahu. Kelas, udah? Udah, Bu? Bu, udah belum nih? Jangan udah nggak ada orang-orang di sini ya? Masih ada? Kalau udah selesai ya kelas. Ya khair. Baik ya. Jazakumullah khaira. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga sajian kajian yang bermanfaat, menambah iman dan juga memperbagus amal. Barakallahu fikunna jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.